379, Gu Changfeng. Menurut mereka, ketika Lin Chen mendengar berita itu, dia seharusnya panik dan segera melarikan diri. Anda harus tahu bahwa Gu Changhong, kepala keluarga Gu, berada di puncak alam Dao sejati. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam Baoyuan. Master seperti itu tidak mudah ditangkap ketika dia datang ke berurusan dengan Lin Chen. Jadi setelah berbicara, mereka bertiga mengepung Lin Chen dengan tanduk di tangan untuk mencegah Lin Chen melarikan diri. Namun, yang mengejutkan mereka bertiga adalah setelah mendengarkan kata-kata orang ini, Lin Chen tetap tenang dan memandang mereka bertiga dengan ekspresi acuh tak acuh. Hah! Mereka bertiga terkejut, dan orang yang berbicara pertama kali mencibir dan berkata, Lin Chen, sepertinya kamu cukup bijaksana. Kamu tahu bahwa kamu tidak dapat melarikan diri, jadi kamu menunggu di sini untuk tuannya. Dari keluarga yang akan datang. Melihatmu begitu bijaksana. Ayo, tuan rumah akan memberimu kematian yang bahagia. Lin Chen melirik pria itu dan berkata dengan aneh, siapa bilang aku ingin melarikan diri? Aku belum membunuhmu, jadi untuk apa aku pergi? Kamu. Pria itu berkata dengan raut wajahnya. Tiba-tiba, wajahnya berubah pucat karena marah. Lin Chen, aku tahu kamu memiliki maksud pedang penghancur dan maksud pedang waktu. Kamu sangat kuat. Memang tidak mungkin kami bertiga membunuhmu, tapi jangan lupa bahwa kami bertiga bisa menahanmu kembali sampai akhir. Ketika lebih banyak orang datang, atau kepala keluarga datang, apakah menurutmu kamu masih hidup? Tetua keluarga Gu, yang mengklaim bahwa Lin Chen akan dimakamkan bersama Furukawa dan Guning, berkata dengan dingin. Di mata mereka bertiga, Lin Chen memang kuat, tetapi selama mereka bertiga menahan Lin Chen, meskipun mereka bertiga dalam bahaya besar, Lin Chen pasti akan mati. Lagi pula, begitu lebih banyak orang datang, apakah Lin Chen masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Semua omong kosong ini hanya untuk menunda waktu. Sayangnya, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu di sini. Aku masih harus pergi ke wilayah angin dan guntur. Sekarang, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Lin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi ketiga tetua keluarga Gu tiba-tiba berubah. Seperti yang dikatakan Lin Chen, alasan mengapa mereka bertiga berbicara begitu banyak dengan Lin Chen di sini adalah untuk menunda waktu. Semakin lama penundaan, semakin bermanfaat bagi mereka. Jika tidak, dengan kemarahan mereka terhadap Lin Chen, dia sudah langsung menyerang Lin Chen, tetapi yang mengejutkan mereka bertiga adalah Lin Chen langsung melihat apa yang mereka pikirkan. Huff, aku tidak menyangka kamu memiliki niat licik. Sekarang setelah kamu menemukannya, bersiaplah untuk mati. Siapkan formasi dan jangan biarkan dia melarikan diri. Tetua keluarga Gu berdiri di tengah teriak marah, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan sebuah pisau besar, lalu seteguk darah disemprotkan ke pisau besar itu. Dengan lambaian tangannya, pisau besar itu segera berdiri di udara, dengan ujungnya mengarah ke Lin Chen. Dua tetua keluarga kuno lainnya juga dengan cepat mengeluarkan masing-masing pisau besar. Setelah menyemprotkan seteguk darah ke pisau besar itu juga melayang di atas kepala Lin Chen. Formasi ini adalah formasi pedang lebar di antara 7 formasi pembunuhan tertinggi. Bahkan seorang prajurit dengan tingkat kultivasi puncak di tahap akhir alam Dao sejati akan terluka parah di bawah 3 pedang. Lin Chen, biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk blokir itu. Gu Jia, yang berbicara sebelumnya, penatua menyebutkan nama formasi ini tanpa ragu-ragu. Formasi pedang hebat dari 7 formasi pembunuhan tertinggi. Lin Chen menyipitkan matanya. Dia telah bertarung melawan formasi 7 pembunuhan tertinggi yang diatur oleh 3 tetua kuno di tahap akhir alam Dao sejati. Itu sangat kuat. Lin Chen mengetahuinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa 7 ultimate formasi pembunuhan terbagi menjadi banyak formasi cabang. Namun ia tidak mengetahui bahwa buku rahasia 7 formasi pembunuhan tertinggi yang ia dapatkan adalah formasi utama dari 7 formasi pembunuhan tertinggi. Cheat, atau rahasia formasi pertempuran cabang. Ho ho ho. Ujung dari 3 pisau besar diarahkan ke Lin Chen, gemetar tak terkendali, memancarkan niat membunuh yang kuat yang membuat jantung orang berdebar-debar. Dengan 3 bunyi mencicit, 3 pedang lebar tiba-tiba meluncur turun dan menyerang Lin Chen. Ada energi pedang tajam yang keluar dari setiap pedang besar. Jika Lin Chen terkena ketiga pedang ini, dia mungkin akan terluka parah. Tepat pada waktunya untuk menguji kekuatan kekacauan waktu. Lin Chen berteriak, dan niat pedang waktu di tubuhnya dengan cepat melonjak, terbelah menjadi 2 bagian dan bergabung dengan konsepsi artistik yang cepat dan lambat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, 3 konsepsi artistik bergabung bersama, dan segera, dengan Lin Chen sebagai pusatnya, waktu dalam radius 20 meter benar-benar kacau. Ketiga pedang yang berlumuran esensi dan darah ketiga tetua kuno ini segera berhenti jatuh, terkadang berputar dan terkadang berhenti, bahkan bagian atas pedang dengan cepat lapuk, tetapi bagian bawahnya masih utuh.
Di bawah kontradiksi seperti itu, tiba-tiba. Klik 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 klik. 3 suara tumpul terdengar, dan 3 pedang lebar pecah menjadi 2 bagian. Formasi 7 pembunuhan mematikan dari susunan pedang lebar yang diatur oleh ketiganya dengan mudah dipatahkan oleh Lin Chen. Serangan macam apa ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Wajah ketiga orang itu langsung menjadi pucat. Ketika Lin Chen menggunakan serangan ini sekarang, mereka semua berada agak jauh dari Lin Chen, jadi mereka tidak diserang oleh gangguan waktu, namun mereka juga merasakan dengan kekuatan kekacauan waktu, tidak ada keraguan bahwa jika mereka terkena pukulan ini, mereka pasti akan mati. Sangat disayangkan ketiganya masih rendah dalam budidaya dan tidak memiliki pemahaman tentang misteri. Jika Gu Changhong datang ke sini dan melihat gerakan pengganggu waktu Lin Chen, dia pasti akan terkejut. Gerakan pengganggu waktu hampir 20% dari kecepatan. Misteri waktu dan misteri waktu lambat, kombinasi kedua misteri ini membuat bahkan seorang pejuang di puncak alam Dao sejati harus mewaspadai 1 atau 2. Tidak ada yang mustahil. Sekarang, kamu bisa pergi dan mati. Lin Chen terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak kepada ketiga orang ini. Dengan lambaian tangannya, 3 pedang penghancur yang tajam dan menakutkan ditembakkan dari pedang roh sejati. Dengan 3 tiupan, ketiga tetua keluarga Gu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, sebelum tubuh mereka dipotong oleh 3 maksud pedang penghancur, dan mereka mati di tempat. Setelah menjarah barang-barang milik 3 tetua kuno, Lin Chen segera berlari menuju wilayah angin dan guntur bersama Little Storm Bear. Meskipun kekuatan Lin Chen telah meningkat pesat sekarang, dan Lin Chen tidak takut pada prajurit di bawah tingkat puncak alam Dao sejati, dia juga akan mendapat banyak masalah jika dia dikelilingi oleh sejumlah besar prajurit alam Dao sejati. Yang paling penting adalah kepala keluarga Gu Changhong. Sekarang dalam perjalanan ke sini, Anda harus tahu bahwa kepala keluarga Gu berada di puncak alam Dao sejati. Dia hanya selangkah lagi dari kehancuran. Sampai ke tahap awal alam Baoyuan. Setelah ditangkap olehnya, Lin Chen akan diserang oleh pedang penghancur bahkan jika dia memiliki kebingungan waktu. Ada juga bahaya besar. Tidak lama setelah Lin Chen pergi, di puncak gunung ini. Wosh, wosh, wosh. Beberapa suara lagi menembus udara, tapi kali ini dari 5 tetua kuno. 5 orang itu melihat noda darah yang tersisa di tanah dan mayat tetua kuno yang telah terbelah menjadi 2. Dipotong oleh pedang, dan wajah mereka berubah menjadi sangat hijau. 3 lagi meninggal. Sekarang, sebanyak 7 tetua keluarga Gu telah tewas di tangan Lin Chen. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak ada seorang pun dari keluarga Gu yang tersedia lagi. Apapun yang terjadi, Lin Chen harus dibunuh. Keluarga Gu kita sudah menjadi musuh Lin Chen, dan bakat anak ini sungguh monster. Jika dia dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan menjadi masalah besar bagi keluarga Gu kita di masa depan. Seseorang berkata dengan suara yang dalam. Beritahu kepala keluarga tentang pelarian Lin Chen. Tempat ini hanya berjarak 3 hari dari wilayah angin dan guntur. Dia tidak boleh diizinkan memasuki wilayah angin dan guntur. Segera, seseorang mengeluarkan batu pesan dan memberitahu Gu Changhong, yang bergegas ke sini, segala sesuatu tentang apa yang terjadi di sini. Gu Changhong berangkat dari kota Yanyang. Meskipun tingkat budidayanya mencapai puncak alam Dao sejati, kecepatan terbangnya sangat cepat. Cepat, tetapi bagaimanapun juga, kota Yanyang terletak di sebelah timur wilayah Wuyang dan tidak dekat dengan tempat ini. Oleh karena itu, Gu Changhong terbang selama beberapa hari dan masih belum sampai di sini. Diketahui bahwa Gu yang lebih tua klan berada di puncak gunung tidak jauh dari wilayah Fenglei. Ketika Lin Chen ditemukan di jalan, Gu Changhong tampak sangat gembira. Selama dia menemukan Lin Chen, dia pasti akan membunuh Lin Chen dan membalaskan dendam kedua putranya. Namun, tidak lama setelah dia mendapat berita itu, berita lain datang. Ketiga orang tua Gu terlalu tua untuk mati. Lin Chen melarikan diri. Bajingan, bajingan, bajingan. Wajah Gu Changhong berubah menjadi ungu. Dia akhirnya mendapat berita tentang Lin Chen, tapi dia melarikan diri lagi. Yang paling penting adalah dia juga kehilangan 3 tetua di tahap tengah alam Dao sejati. Lin Chen. Jangan biarkan aku menangkapmu, jika kamu jatuh ke tanganku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Wajah Gu Changhong penuh dengan niat membunuh. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia mengerutkan kening. Kabar yang didapatnya hanya berjarak 1 hari perjalanan darinya. Meski jaraknya dekat, dia sudah mendapat kabar bahwa Lin Chen tidak ada di alam Tao sejati. Pada puncak tahap awal, dia sudah berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan lokasinya saat ini tidak jauh dari wilayah angin dan guntur. Jika Lin Chen diizinkan berlari seperti ini, dia mungkin akan memasuki wilayah angin dan guntur sebelum dia bisa menyusul Lin Chen. Tidak. Lin Chen tidak boleh diizinkan memasuki alam angin dan guntur, begitu dia memasuki alam angin dan guntur, tidak akan mudah bagiku untuk membunuhnya. Gu Changhong menarik napas dalam-dalam,
membalikkan tangannya, mengeluarkan batu komunikasi, dan kemudian menghancurkannya dengan keras. Sekarang kita hanya bisa membiarkan Chang Feng menghentikan Lin Chen. Chang Feng menerobos ke puncak alam Dao sejati beberapa tahun yang lalu, dan budidayanya telah mencapai puncaknya. Konsolidasi, dengan kekuatannya, sama sekali tidak ada masalah dalam berurusan dengan Lin Chen, dan Chang Feng sekarang berada di persimpangan wilayah Feng Lei dan wilayah Wuyang. Ketika dia mendapat berita ini, dia pasti akan jadilah orang pertama yang menangkap Lin Chen. Gu Changfeng, tetua agung keluarga Gu, juga berada di puncak alam Dao sejati. Namun, ada 3, 6 atau 9 prajurit tingkat dengan tingkat kultivasi yang sama. Meskipun seperti Gu Changhong, Gu Changfeng juga di puncak alam Dao sejati. Dalam hal kekuatan, lebih lemah dari Gu Changhong. Lagi pula, belum lama ini Gu Changfeng menerobos ke puncak alam Dao sejati, tetapi Gu Changhong sudah akan melakukannya menerobos ke alam Baoyuan. Tentu saja, meskipun kekuatannya tidak sebaik Gu Changhong, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh pejuang alam Dao sejati biasa. Lin Chen memahami bahwa dia memiliki pedang waktu dan pedang kehancuran, tetapi sulit baginya untuk menjadi lawan Gu Changfeng. Pada saat yang sama, di persimpangan wilayah Feng Lei dan wilayah Wuyang, seorang pria paruh baya dengan rambut putih berdiri di udara. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu komunikasi. Dia melirik batu komunikasi di tangannya, dan mata pria paruh baya itu tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang kuat. Saya tidak menyangka. Lin Chen benar-benar lolos dari kejaran orang-orang dari keluarga Gu saya. Jika Anda berani membunuh keluarga Gu saya, Gu He dan Guning, Lin Chen, Anda pasti akan mati. Pria paruh baya ini tidak lain adalah Gu Changfeng, tetua tertua dari keluarga Gu. Gu Changfeng datang ke wilayah Feng Lei beberapa tahun yang lalu untuk menyembunyikan salah satu peta di peta harta karun. Bekerja, dia tiba setengah bulan yang lalu akhirnya dia mendapatkan peta harta karun. Tepat ketika dia hendak kembali ke domain Wuyang, Gu Changhong menerima kabar. Gun Ning terbunuh. Dia terbunuh. Itu semua ulah Lin Chen. Gu Changfeng adalah Gun Ning dan Gu He. Paman keduanya, terlepas dari pentingnya Gu Ning dan Gu He bagi keluarga Gu, hanya karena hubungan mereka satu sama lain, Gu Changfeng tidak akan membiarkan Lin Chen pergi dengan mudah. Sekarang ini milikku giliran untuk mengambil tindakan. Ekspresi ganas melintas di wajah Gu Changfeng, dan dia dengan cepat terbang menuju domain Wuyang. Bab 380, Pelacakan. Persimpangan wilayah Wuyang dan wilayah Feng Lei. Karena ini adalah tempat dari dua alam, pejuang alam Dao sejati sangat umum di sini. Dari waktu ke waktu, pejuang alam Dao sejati terlihat terbang di udara. Di tempat ini, bahkan jika Anda melihat seorang pejuang di puncak alam Dao sejati, tidak ada yang perlu dikejutkan. Bagaimanapun, ada banyak pejuang alam Dao sejati di wilayah Feng Lei, dan kekuatan keseluruhan para jenius juga lebih kuat daripada di wilayah Wuyang. Lihat, wanita yang sangat cantik. Tiba-tiba, seseorang di tanah tanpa sengaja melihat seorang gadis di udara dan berseru pelan. Gadis itu mengenakan pakaian putih, berkulit putih, selendang rambut panjang, dan bertubuh montok. Dia benar-benar cantik. Pantas saja orang ini terpana pada pandangan pertama. Kamu tidak menginginkan hidupmu. Dia bisa terbang, jadi dia pasti seorang pejuang alam Dao sejati. Jika dia mendengar apa yang kamu katakan, dia akan membunuhmu dan kamu tidak akan berkata apa-apa. Seorang prajurit tua di sebelahnya melirik pada gadis itu dan juga terkesan dengan kecantikannya. Ia tertegun sejenak, namun bagaimanapun juga, ia telah hidup relatif lama dan memiliki konsentrasi yang kuat, sehingga ketika ia menyadari apa yang dilakukannya, ia langsung memarahinya. Seni bela diri di benua Tianling dihormati, dan prajurit yang lemah mengejek yang kuat di belakang mereka, jadi jika dia dibunuh oleh yang terakhir, dia tidak akan berkata apa-apa. Jangan melihatnya. Jika kita membuatnya tidak bahagia, kita tidak akan bertahan. Kecantikan seperti itu membutuhkan seseorang yang setidaknya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya agar layak untuknya. Jangan berharap itu. Prajurit melanjutkan. Aduh, prajurit muda itu mendengarkan kata-kata prajurit yang lebih tua dan menghela nafas. Melihat usianya, gadis di udara lebih muda darinya, tapi dia sudah berada di alam Dao sejati. Dia sangat menyebalkan. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa suara pecah di udara, dan dua pria muda yang tampak berusia 20-an dengan cepat terbang ke depan gadis itu. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, "Nak, apakah kamu akan pergi ke wilayah angin dan guntur?" Kultivasi kedua pemuda itu berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati, dan gadis di depan mereka juga berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati. Namun, meskipun tingkat kultivasi mereka sama, dalam hal kekuatan, dia tidak takut bahkan pada prajurit tahap akhir dari alam Dao sejati. Gadis ini tidak lain adalah Sialan.
Sejak dia keluar dari puncak pedang ilahi dan mengalami konflik dengan Lin Chen, Sialan segera berangkat ke wilayah angin dan guntur. Namun, Sialan sedang berlatih sambil bergegas di sepanjang jalan, jadi dalam sebulan terakhir, dia hanya tiba tempat yang berdekatan dengan medan angin dan petir. Sialan cantik alami dan menarik perhatian kemanapun dia pergi, Sialan terbiasa dengan orang yang tiba-tiba datang untuk mengobrol dengannya. Namun, Sialan masih merasa sangat tidak nyaman setelah dilihat oleh Lin Chen belum lama ini. Tetapi saat ini, dia tidak berniat berbicara omong kosong dengan kedua orang ini. Dia bahkan tidak melihat mereka, berjalan berkeliling dan melanjutkan menuju arah wilayah Feng Lei. Melihat Sialan mengabaikannya sama sekali, kedua pemuda itu mau tidak mau terlihat sedikit jelek. Mereka adalah para jenius dari wilayah angin dan guntur. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik para jenius teratas, mereka setidaknya dapat menduduki peringkat 20 teratas di wilayah Wuyang. Oleh karena itu, keduanya berhati-hati dalam angin dan guntur. Dan wilayah guntur dan tidak berani berurusan dengan orang sesuka hati, tetapi ketika mereka datang di wilayah Wuyang, orang bisa menjadi tidak bermoral dan mengamuk. Namun mereka tidak menyangka akan dihina begitu mereka tiba di domain Wuyang. Nah, terlalu kasar untuk menjadi seperti ini. Seseorang melintas dan muncul di samping Sialan, dan berkata dengan ekspresi serius. Keluar. Begitu pria itu selesai berbicara, Sialan segera melontarkan satu kata. Suasana hatinya sedang buruk, dan keduanya mengomel padanya. Tentu saja Sialan tidak akan memandang mereka dengan baik. Kamu mencari kematian. Orang jenius itu sombong. Karena begitu dibenci oleh orang lain, mereka berdua tidak bisa menahan amarahnya. Salah satu dari mereka berkata, kami berdua berbicara denganmu karena kami menganggapmu tinggi. Nah, itu kamu sangat bodoh, kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Aku akan membawamu kembali hari ini dan melayani kalian berdua dengan baik. Saat mereka mengatakan itu, ekspresi tidak senonoh muncul di wajah mereka. Alasan mengapa mereka datang untuk berbicara dengan Sialan begitu banyak karena mereka menyukainya. Awalnya mereka berencana untuk mengejar kecantikan Sialan untuk sementara waktu, tetapi sekarang mereka langsung putus dan ingin mengambil kembali Sialan. Sialan menatap mereka berdua dengan dingin, dengan rasa jijik di matanya. Tumbuh dewasa, selalu ada banyak talenta muda yang mengelilinginya, memberikan segala macam perhatian padanya, seperti Guning. Alasan Guning mengejarnya adalah karena darah monster mitos Phoenix di tubuhnya. Dia kenapa kamu tidak tahu, adapun Lin Chen. Lin Chen. Ekspresi aneh melintas di mata Sialan, mengapa dia tiba-tiba teringat pada Lin Chen. Hanya memikirkan Lin Chen yang melihat payudaranya, wajah Sialan menjadi sedikit jelek, dia adalah orang yang mulia, jadi bagaimana itu bisa dilihat oleh orang biasa. Lain kali, jika dia bertemu Lin Chen lagi, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Chen pergi. Ayo. Melihat Sialan berdiri diam, kedua pemuda di depan mereka mengira Sialan ketakutan. Salah satu dari mereka mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan memukul jatuh Sialan dengan telapak tangan. Mencari kematian. Melihat pemandangan ini, mata Sialan bersinar dengan niat membunuh, dan terdengar dentang, dan kilatan cahaya pedang menyala. Tiba-tiba terdengar dua jeritan, salah satu dari dua orang di depannya lengannya terpotong, dan yang lainnya mengalami lubang berdarah di bahunya. Kamu kedua orang ini ketakutan, dan mereka terluka dengan satu pedang. Tampaknya Sialan menunjukkan belas kasihan. Jika dia ingin membunuh mereka berdua tanpa ampun, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Lagi pula, ketika Sialan menghunus pedangnya, mereka bahkan tidak melihatnya dengan jelas, kekuatannya jauh melebihi keduanya. Melihat pemandangan ini, banyak prajurit alam Zendao yang lewat di sekitar mereka semua menatap dengan ekspresi serius di mata mereka. Wanita ini sangat kuat sehingga dia bisa membunuh dua prajurit dengan level yang sama dengan satu pedang. Melihat usianya, dia kurang dari 20. Wanita ini sangat berbakat. Sialan sebenarnya tidak terlalu tua, tapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Dari segi bakat, bahkan lebih dari Furukawa. Setelah adegan ini, banyak prajurit di sekitarnya tidak lagi berani salah paham terhadap Sialan. Apakah kamu bercanda? Dengan kekuatan seperti itu, prajurit di tahap akhir alam Dao sejati bukan tandingannya. Jika mereka masih naik, bukankah mereka mencari kematian mereka sendiri? Di antara kerumunan, Gu Changfeng melirik ke arah Sialan dari kejauhan dan tiba-tiba mengecilkan matanya, Sialan. Itu dia. Setelah Gu Changfeng mengetahui berita Lin Chen, dia segera berangkat dari perbatasan wilayah Feng Lei. Kebetulan lewat sini. Tujuan Gu Changfeng adalah untuk memburu Lin Chen, jadi dia tidak peduli dengan hal-hal di sekitarnya sepanjang jalan. Jika Sialan tidak berkonflik dengan orang lain, Gu Changfeng akan melewati Sialan. Kematian Ninger dan Heer secara tidak langsung disebabkan oleh wanita ini. Mata Gu Changfeng berkilat dengan niat membunuh, lagi pula, wanita ini memiliki peta harta karun di tangannya.
Kuburkan mereka bersama Ninger dan Heer. Ada banyak orang di sini, dan akan merepotkan untuk membunuhnya di sini. Saya akan mengikutinya ke tempat di mana tidak ada orang di sekitar sebelum mengambil tindakan. Ada kekuatan besar di belakang sialan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh keluarga Gu. Begitu kekuatan ini mengetahui bahwa keluarga Gu telah membunuh sialan, saya khawatir keluarga Gu akan dihancurkan, dan itu akan terjadi. Juga menyebar ke Wuyang. Banyak kekuatan besar lainnya di domain tersebut. Oleh karena itu, Gu Changfeng tidak berani berurusan dengan sialan di depan begitu banyak orang. Lagi pula, ketika kekuatan di belakangnya menyelidiki, mereka akan dapat dengan mudah mengetahuinya asal-usul Gu Changfeng. Tujuan Gu Changfeng kali ini adalah untuk menghadapi Lin Chen, dan sialan juga menjadi target utamanya. Sekarang dia telah bertemu dengannya, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Dan untuk menghadapi sialan, Gu Changfeng benar-benar yakin akan membunuhnya dan mengendalikan waktu. Dalam jarak tertentu, setelah dia membunuh sialan, sudah terlambat untuk berurusan dengan Lin Chen. Saat Gu Changfeng berpikir, sosok sialan melintas dan terbang menuju angin dan domain guntur lagi. Gu Changfeng tanpa menggerakkan ekspresinya, dia juga mengikuti sialan dan terbang ke depan. Mereka berjarak kurang dari 1000 mil dari satu sama lain. Jarak 1000 mil hanya beberapa napas bagi seorang pejuang di puncak alam Dao sejati. Bahkan jika sialan menemukannya, dia pasti akan menyusul sialan, dan kemudian membunuhnya. Budidaya sialan berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati, dan dia telah menguasai alam Dao sejati. Niat pedang waktu. Dia bisa terbang lebih cepat daripada beberapa pejuang di tahap akhir alam Dao sejati, jadi tidak butuh waktu lama untuk terbang ke depan sebanyak puluhan ribu. Di sini, kami sampai di padang rumput. Namun, meskipun sialan cepat, Gu Changfeng juga tidak lambat. Tidak peduli seberapa cepat dia terbang, Gu Changfeng dapat dengan mudah mengejarnya. Padang rumput ini jauh dari Feng Lei, yang paling penting adalah hanya ada sedikit orang di sini. Lagi pula, persimpangan Feng Lei domain dan domain Wuyang sangat besar. Ada banyak pejuang alam Zendao di persimpangan dua domain, tetapi tidak semua orang tinggal di tempat yang sama. Saat ini, hanya ada beberapa pejuang alam Dao sejati di padang rumput, dan dalam beberapa kedipan, mereka menghilang tanpa jejak, tidak ada seorang pun yang tersisa. Ini saat yang tepat, sialan, hari ini adalah hari kematianmu. Ketika Gu Changfeng melihat beberapa prajurit alam Zendao yang tersisa pergi, dia mencibir, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Berhenti. Pada saat ini, sialan, yang berjarak kurang dari 1000 mil dari Gu Changfeng, tiba-tiba berhenti. Dia perlahan berbalik dan menghadap Gu Changfeng dengan wajah tanpa ekspresi. Siapa kamu dan mengapa kamu mengikutiku? Sialan sedikit mengernyit. Dia tidak ragu bahwa Gu Changfeng akan pergi bersamanya pada awalnya, tetapi dari awal hingga sekarang, mereka telah terpisah ribuan mil, mengikutinya tanpa niat untuk pergi. Mereka jelas mengikutinya. Siapa aku? Gu Changfeng mencibir, tidak peduli siapa saya, yang penting kamu mati hari ini. Sialan adalah penyebab tidak langsung kematian Gun Ning dan Furukawa. Bagaimana mungkin dia tidak membenci sialan, belum lagi sialan juga memiliki peta harta karun di tubuhnya. Sialan tidak berbicara, tetapi memandang Gu Changfeng dengan menyempit mata. Dengan penglihatannya, tentu saja dia bisa melihat sekilas bahwa budidaya Gu Changfeng berada di puncak alam Dao sejati. Meskipun kekuatan sialan bagus, dibandingkan dengan prajurit puncak alam Dao sejati, masih ada celah besar. Jika budidayanya mengalami terobosan, atau beri dia waktu untuk sepenuhnya memahami arti pedang waktu, dia pasti akan melawan Gu Changfeng. Bagaimanapun, meskipun Gu Changfeng adalah pejuang puncak alam Dao sejati, dia belum mencapai batasnya. Jelas bahwa dia baru saja menerobos ke puncak alam Dao sejati belum lama ini. Di antara banyak prajurit di puncak alam Dao sejati, Gu Changfeng hanya dapat dianggap paling bawah. Gu Changfeng mengenakan jubah putih, tetapi karena dia pergi ke wilayah Feng Lei untuk menyembunyikan peta harta karun, dia harus bertindak secara rahasia, jadi jubah di tubuhnya adalah tidak ada tanda-tanda keluarga Gu, dan sialan tidak tahu asal-muasal Gu Changfeng sama sekali. Dengan dentang, sialan langsung menghunus pedangnya, dan berdiri tanpa ekspresi di belakangnya. Sungguh tidak realistis untuk melarikan diri di depan seorang pejuang di puncak alam Dao sejati. Lagi pula, prajurit puncak alam Dao sejati sangat cepat, dan sialan tidak dapat menandingi kecepatan Gu Changfeng. Lalu, hanya ada satu pertempuran tersisa. Kamu ingin membunuhku, tetapi kamu belum memenuhi syarat. Sialan berkata dengan dingin, sebagai putri suatu negara, tentu saja dia memiliki kartu truf.